Tiba-tiba, orang-orang mulai bermunculan di sekitar mereka. Joy, yang tampak semakin curiga, mengambil telepon dari tangan Ming. Ming langsung merasa takut, tetapi dia berusaha keras untuk tidak menunjukkannya. Joy, dengan tatapan jam, memperhatikan setiap gerak-gerik Ming. Meskipun sudah bertahun-tahun tidak bertemu dengan Seinun, Joy masih mengingat kepribadiannya yang kuat dan berani. Bagaimana mungkin dia berubah menjadi seperti ini? Pikir Joy. Ming, yang awalnya terlihat panik, dengan cepat mengumpulkan keberaniannya. Dia menatap Joy dan berkata dengan suara tegas, "Kembalikan telepon saya." Namun, Joy hanya tertawa sinis. "Kau pikir aku takut padamu?" Dia berteriak, suaranya penuh amarah. "Jauhi keluarga kami, jangan pikir kau bisa mengambil perusahaan kami." Tegangan meningkat saat perawat datang membawa peralatan medis untuk mengambil sampel darah dari seluruh anggota keluarga Xiang. Ming langsung merasa gugup, takut identitasnya terbongkar. Tetapi dia tahu, jika menolak, kecurigaan akan semakin besar. Dengan napas tertahan, dia mengulurkan tangannya, membiarkan perawat melakukan tugasnya. Di tempat lain, Xing Chong dan teman-temannya yang menyadari ada sesuatu yang tidak beres, segera memeriksa kamera keamanan di mansion keluarga Xiang. Melalui rekaman CCTV, mereka melihat seluruh keluarga Xiang pergi bersama ke rumah sakit. Xing Chong segera berencana untuk menyelamatkan situasi, sadar bahwa ini bukan hanya tentang mempertahankan identitas Ming, tetapi juga tentang melindungi rahasia besar yang mereka sembunyikan. Xing Chang memeriksa teleponnya, menemukan panggilan tak terjawab dan pesan dari Ming yang menjelaskan situasinya. Tanpa membuang waktu, dia bersama teman-temannya meretas CCTV rumah sakit. Ketika melihat Ming sedang diambil darahnya, rasa panik langsung melandanya. "Ming dalam bahaya," kata Xing Chang bergegas menuju rumah sakit. Sementara itu, Muan, yang memperhatikan kegelisahan Ming, akhirnya angkat bicara. Dengan tegas, ia meminta perawat untuk tidak mengambil terlalu banyak sampel darah. "Seinun selalu memiliki kesehatan yang lemah sejak kecil," katanya, membela Ming. Sesaat kemudian, perawat selesai mengambil darah. Tepat saat itu, Xing Chang muncul dan langsung memeluk Ming dengan lembut, seolah ingin menenangkannya. "Kau terlihat pucat. Kita perlu beristirahat," katanya sambil memapah Ming ke dalam lift. Lift tidak segera ditutup karena beberapa perawat mendorong gerobak berisi tabung-tabung darah melewati mereka. Tiba-tiba, teman-teman Xing Chang, Fun Shang dan Yuan, yang menyamar sebagai dokter dan pasien, muncul di dekat mereka. Dengan sengaja, Fun Shang menjatuhkan gerobak darah, membuat sampel-sampel berserakan. Salah satu sampel, milik Ming, jatuh ke dalam lift tempat Xing Chang dan Ming berada. Sambil menahan waktu, Fun Shang berhasil meretas kamera lift, memberi Xing Chang kesempatan untuk mencampur darah Ming dengan darahnya sendiri. Xing Chang dengan cepat mengambil darah dari tangannya sendiri, menukar sampel sebelum lift kembali naik ke lantai atas. Ketika perawat dan Joy datang untuk mengambil sampel, hanya satu yang tersisa. Tidak ada yang terlihat mencurigakan, tetapi Joy tetap merasa ada yang aneh. Ming merasa lega, tetapi kecemasan dan tekanan yang terus-menerus membuatnya meledak. "Aku tidak bisa terus begini," teriak Ming. Dengan air mata yang mengalir, dia melanjutkan, "Aku bukan Seinun. Aku hanyalah gadis biasa, bukan bagian dari semua ini. Aku tidak bisa hidup seperti ini lagi." Xing Chang, yang awalnya mencoba menenangkannya, tiba-tiba kehilangan kesabaran. Dengan dingin, dia melemparkan paspor Ming ke lantai. "Kembalilah ke Italia besok," katanya dengan nada tajam. Dia melanjutkan, "Apapun yang terjadi pada Lan Hai dan keluarga Suang, itu bukan urusanmu lagi. Jangan pernah kembali, atau aku tidak akan ragu untuk menghentikanmu." Kata-katanya membuat Ming hancur, tetapi dia tidak membalas. Air matanya meluncur tanpa suara. Di sisi lain, Xing Chang yang frustrasi mulai memikirkan rencana cadangan. Jika Ming tidak lagi bisa menjadi penyamar Seinun, maka Chun harus menjadi fokus berikutnya. Xing Chang memutuskan untuk menculik Chun. Ming mulai mengemasi barang-barangnya. Saat dia melipat jaket denim yang dia pakai saat kecelakaan dengan Seinun, dia menemukan benda kasar yang pernah diberikan oleh Seinun sebelum meninggal. Benda itu membuat Ming teringat pada permintaan terakhir Seinun dan hutang yang dia miliki padanya. Sambil merenung, Ming secara tidak sengaja mendengar percakapan antara Joy dan sekretarisnya. Mereka membicarakan tentang sampel darah Ming yang tidak berfungsi. Joy tampak kesal karena tidak bisa mendapatkan sampel baru, dan dia memutuskan untuk pergi ke rumah sakit untuk menguji ulang sampel tersebut, apapun risikonya.
Hal ini membuat Ming khawatir. Dia mencoba menelepon Sing Chong untuk memperingatkannya, tetapi telepon Sing Chong mati. Kekhawatiran Ming semakin bertambah. Di sisi lain, setelah berhasil menghindari penjaga keamanan, Sing Chong dan Yuan akhirnya sampai di tempat parkir. Namun, mereka harus bersembunyi di balik mobil ketika melihat Joy mendekat. Dari tempat persembunyian, mereka mendengar percakapan antara Joy dan sekretarisnya yang membicarakan Sinun. Dari percakapan itu, terungkap bahwa Sinun bukanlah siapa yang dia klaim selama ini. Namun, Yuan secara tidak sengaja menendang mobil, memicu alarm yang langsung menarik perhatian Joy. Dengan curiga, Joy mulai memeriksa area sekitar. Sing Chong dan Yuan buru-buru bersembunyi di balik pilar. Tapi Joy yang gigih terus mendekat, membuat situasi semakin genting. Tepat pada saat itu, Ming muncul dan menghentikan mobilnya di depan Joy. Aksinya berhasil menyelamatkan Sing Chong dan Yuan, sekaligus menenangkan kecurigaan Joy. Setelah situasi mereda, Sing Chong langsung menghadapi Ming. Dengan tegas, dia bertanya mengapa Ming mencampuri urusannya. Namun, Ming tidak takut lagi. Dia menanyai Sing Chong tentang rencananya, terutama mengapa dia menculik Chong Hun. Sing Chong akhirnya mengaku. Dia berkata bahwa tujuannya adalah menghancurkan perusahaan keluarga Xiang karena dia tidak bisa memenuhi keinginan terakhir Sinun. Dia percaya bahwa tidak ada seorang pun yang layak mewarisi saham Sinun. Ming, yang mulai merasa terikat dengan Sing Chong setelah menghabiskan banyak waktu bersamanya, memutuskan untuk menanyakan sesuatu yang lebih mendalam. Dia bertanya, "Siapa kamu sebenarnya? Dan kenapa kamu melibatkan aku dalam rencanamu?" Sing Chong terdiam sejenak sebelum akhirnya menjawab, "Aku mencintai Sinun lebih dari apapun di dunia ini," katanya dengan nada serius. "Aku akan melakukan apapun untuknya, bahkan jika itu berarti menghancurkan segalanya. Jika aku tidak bisa membantunya mendapatkan kembali apa yang seharusnya menjadi miliknya, maka biarlah perusahaan keluarga Xiang hancur." Namun, dia juga menambahkan sesuatu yang mengejutkan. "Tapi aku tahu, itu tidak sepenuhnya benar." Kekhawatirannya semakin memuncak. Sing Chong mendesak Ming untuk kembali ke Italia. Dia bahkan mencoba mendorong Ming masuk ke dalam mobil, tetapi Ming menolak menyerah. Dengan tegas, dia bersikeras untuk tetap tinggal demi melindungi Sing Chong. "Aku tahu aku tidak bisa menjadi anak yang baik," katanya. "Tapi dengan kemiripanku dengan Sinun, aku bisa berpura-pura menjadi dia untuk melindungimu. Sama seperti yang aku lakukan di rumah sakit tadi." Ming kemudian memberitahu Sing Chong bahwa menghancurkan Lan Hai adalah tindakan yang salah. "Lan Hai adalah hasil kerja keras Sinun dan orang tuanya," lanjut Ming. "Aku percaya kau ingin melindungi warisan mereka, dan aku juga ingin menghormati keinginan terakhir Sinun." Kata-kata Ming menyentuh hati Sing Chong. Dengan perlahan, dia mulai membuka diri. Dia menjelaskan bahwa dia tidak benar-benar menculik Chun, melainkan memindahkannya ke rumah sakit lain untuk mendapatkan perawatan yang lebih baik. Sing Chong mengungkapkan kecurigaannya bahwa ada permainan curang dalam perawatan Chun saat ini. Dia melihat tanda-tanda bahwa seseorang dengan sengaja menunda perawatan Chun demi keuntungan pribadi. Kemungkinan besar, pelakunya adalah salah satu anggota keluarga Xiang. "Di dunia bisnis," kata Sing Chong, "orang-orang akan melakukan apa saja demi kekuasaan dan keuntungan, bahkan mengkhianati keluarganya sendiri." Mendengar hal itu, Ming merasa cemas. Namun Sing Chong tiba-tiba menggenggam tangannya. Dengan suara meyakinkan, dia berkata, "Aku berjanji akan melindungimu. Tetaplah tenang dan pertahankan posisimu di keluarga Xiang. Aku dan teman-temanku akan menangani masalah lainnya." Sing Chong bahkan bersumpah untuk membawa Ming kembali ke kehidupan normalnya dalam waktu 1 tahun. Janji itu terus terngiang di kepala Ming. Dia merasa sedikit cemburu ketika Sing Chong mengungkapkan cintanya yang begitu dalam pada Sinun, tetapi dia juga khawatir tentang keselamatannya. Akhirnya, hasil tes DNA keluar dan memastikan bahwa Ming adalah bagian dari keluarga Xiang. Namun, Joy menolak untuk menerimanya. Dia tidak mau menyerahkan perusahaan kepada seseorang yang baru kembali setelah bertahun-tahun. Yang tidak diketahui siapapun adalah bahwa teman-teman Sing Chong diam-diam telah menukar hasil tes DNA asli dengan yang palsu. Di sisi lain, Ibu Joy tampak tenang mendengar hasil tes tersebut. Tetapi jauh di lubuk hatinya, dia sebenarnya khawatir. Tak lama setelah itu, dia bergegas ke rumah sakit untuk menemui Chen. Namun, Chun sudah tidak ada di sana. Di ruangan itu, semua orang mencoba segala cara untuk menghentikan Chase Swan masuk.
Mereka bahkan memanggil Sing Chong, yang saat itu sedang mengawasi Chun di rumah sakit lain. Namun, meskipun sudah berusaha keras, mereka tidak bisa menghentikan Choi Swan dan rombongannya masuk ke ruangan tersebut. Ming tiba tepat waktu dan mencoba menghentikan mereka membuka selimut. Dengan berani, dia melawan mereka. Namun, Choi Swan dengan cepat membuka selimut itu hanya untuk menemukan bantal di dalamnya. Kemarahan Choi Swan meledak. Dia mencoba menampar Ming, tetapi Sing Chong melindunginya dan menerima pukulan di bahunya. Setelah itu, Choi Swan dan Sing Chong terlibat dalam adu mulut. Choi Swan menuduh Sing Chong menculik Chun dan berniat menyakitinya. Dengan tenang, Sing Chong menjawab, "Aku tidak pernah mencoba menyakiti Chun, tapi seseorang di sini jelas ingin mengambil keuntungan dari situasi ini." Kata-kata itu membuat Choi Swan terdiam, merasa tersindir. Namun, dia segera menyuruh Paman Lin Hun untuk memanggil polisi. Tiba-tiba, suara Chun terdengar, membuat semua orang terdiam. Ada sesuatu yang aneh pada caranya berbicara. Choi Swan terlihat tidak senang melihat ayahnya bangun. Meskipun kondisinya serius, perhatian Choi Swan tampak tidak tulus, mengungkapkan hubungan buruk antara mereka. Dalam kondisinya yang lemah, Chun membuat keputusan besar. Dia mengumum bahwa Sinun akan mewarisi saham mendiang ibunya, menjadikannya pemegang saham terbesar di Lanhai. Keputusan itu membuat Joy diam, meskipun jelas dia tidak senang. Begitu kembali ke kantornya, dia melampiaskan amarahnya. Namun sekretarisnya mencoba menenangkannya. "Kita masih bisa melawannya," katanya. Sinun belum menjalankan perusahaan selama bertahun-tahun. Dia mungkin tidak memiliki kemampuan untuk menghadapi situasi sulit seperti ini. Kita bisa memanfaatkan kelemahannya.